minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, tentunya bersama saya Mikdad Tadausi dan sudah bersama kita guru-guru kita. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Masya Allah, ada Ustadz Syam yang baru pulang dari Tanah Suci. Masya Allah. Barakallah. Sehat ya Ustadz Syam ya? Alhamdulillah. Ustadz dulu apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh, udah gak sabar ya pengen denger tausiah dari guru-guru kita. Tapi sebelumnya sabar dulu jamaah, karena ini ada tayangan menarik nih. Yang pertama, tapi ini mohon maaf nih, ini beritanya agak menyedihkan ya. Ada berita, ini video mengenai anggota TNI disambar petir lagi neduh di bawah pohon. Aduh, yuk kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Astagfirullah. Las teman ge. Cek siji langsung kena wong loro ki lho. Las teman ya Allah. Ya Allah langsung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekaligus Motornya ini nih, motornya deket sini aja Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak Ustadz, makanya kalau nuduh jangan di bawah pohon. Aduh, Kalau emang Pak bisa, Ustadz kalau duduk di bawah pohon, iya. Ibu kenapa bisa tiba-tiba ada di sini? Ada apa sih Bu? Bikin Enggak, kaget itu kan aja. ada tayangan. Iya, yang barusan. Iya, ada orang ketas sama berpetir. Iya, Ibu juga kalau neduh lagi hujan Iya. jangan di bawah pohon berarti ya Bu Iya, ya. bahaya itu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut Ini berduka cita pelajaran nih. besar buat kita Bu. Dan Iya. semua jamaah yang nonton di Islam tidak termasuk yang ada di studio. Iya. Dengerin, kematian itu rahasia. Betul. Kita tidak tahu kapan, di mana, Betul. dan bagaimana. Betul. Makanya jangan pernah menunda-nunda. Ya namanya kewajiban. Salat jangan ditunda. Kita tidak ada jaminan kalau masih bisa hidup. Iya. Dan kemudian juga mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan dalam kehidupan ini. Amin, amin Bisa ya diberikan Allah. kesempatan Amin, untuk berbuat ya Allah. baik lebih banyak. Ya Bu. Ya, Bu. Jadi kalau bukan di bawah pohon, di bawah mana? Jangan, mendingan cari bangunan. Oh Di rumah Gitu, aja. Di rumah aja. Ya Oh udah, iya ini juga bicara sih. soal Kalau kematian. bangun, Iya. Ngeri juga. Ibu duduk dulu deh Bu, kita bahas sesuatu yang emang. Makasih Aduh, ya. iya makasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Tapi Ibu. memang kalau berbicara kematian itu kan biasanya kan membuat kita takut. Tapi kan kita harus mengingat kematian. Bener banget, sebenarnya yang ditakutin sama saya nih terutama ya sama jamaah juga pasti setelah kematian itu kita akan kemana Ustaz? Oh iya juga Kan cuma ya. ada dua kemungkinannya, di surga atau di neraka. Aduh nauzubillah kalau sampai ke neraka ya Allah takut ya Ustaz. Nah Ustaz tapi pas banget nih kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Apa yang mau dibahas? Temanya adalah seandainya aku di surga. Tepuk tangan dulu dong Bu. Siapa yang mau masuk surga Bu? Ya udah simak baik-baik. Ustaz terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Baik jamaah, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton dulu. Ini tayangan mengenai 2 helikopter militer Malaysia tabrakan. 10 orang tewas. Aduh, nauzubillah. Yuk kita saksikan sama-sama yuk silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semua ya, semua awak. Semua, ya 10 orang berarti ya Allah. Innalillahi rajiun. Emang ya namanya takdir nggak ada yang tahu ya. Ustaz Syam tapi mohon maaf nih aku pengen nanya nih katanya semua umat Nabi Muhammad SAW itu pasti bakal masuk surga katanya. Ada garis bawahnya dong. Iya. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Pasti sih kalau mau semuanya mau. Cuma kan Betul. ikhtiarnya kita nggak tahu nih. Tapi benar nggak sih katanya kita tuh bakal
dibersihin dulu. Aku tuh sering denger di neraka katanya, aduh tapi kan sebenarnya pengennya langsung gitu masuk surga atau iya masuk neraka tapi jangan lama-lama, aduh tapi serem juga. Gimana sih emang benar atau bisa langsung masuk surga gimana caranya? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia seorang perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti seluruh orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ridhonya Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua umatnya baginda Nabi SAW akan masuk ke surganya Allah? Maka itulah janjinya Nabi SAW. Siapa orang yang mengucapkan dan juga mengikrarkan dengan ikhlas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka pasti masuk surga. Siapa yang ada imannya walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia pun akan masuk surga. Namun perlu kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan? Jangan sampai kita mampir ke neraka. Tadi ada komentar sedikit dari Mas Mikdad, kalau bisa mampir pun jangan lama-lama. Oh kalau bisa jangan sampai mampir. Iya sih. Kalau bisa jangan sampai mampir. Kenapa? Walaupun cuma 7 hari, subhanallah. Makanya ada ulama yang berkomentar bahwasanya umat baginda Nabi SAW itu paling lama di neraka mampirnya 7 hari. Tapi 1 harinya sama dengan 1000 tahun. 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Dan teringannya daripada azabnya jahanam itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Teringannya daripada azabnya jahanam. Maka jangan pernah bercita-cita untuk mampir di nerakanya Allah. Kita minta masuk surganya Allah bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Bagaimana caranya? Tadi la ilaha illallah. La illallahnya diapain? La ilaha illallahnya senantiasa diperbaharui. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Ustadz, apakah harus rame-rame atau sendiri? Siapa yang mengingat Allah mengucap la ilaha illallah dalam keadaan sendiri, Allah akan mengingat dia dalam keadaan sendiri. Siapa yang menggaungkan nama Allah la ilaha illallah dalam keadaan ramai, dia dalam keramaian pun diingat sama Allah. Jadi mau sendiri, mau ramai, yang penting jangan pernah lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Modal masuk surga bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Jadi bukan HP aja yang perlu di-upgrade ya. Harus Iman di-upgrade kita yang lain. juga upgrade terus, Masya Allah. Baik, terima kasih guru-guru Sama-sama, Mas saja. Mikdad. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Biar gak ngantuk ya Bu ya. Masih semangat kan Bu? Semangat dong, semangat tapi matanya begini. Tahan Bu, tenang Bu, Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kita nih. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustazah Lulung, Masya Allah. Terima kasih. Ustazah, sehat ya? Iya, sehat. Ustazah, ini bicara soal surga, semuanya pasti pengen masuk surga. Tapi katanya ini ada jalur khusus nih, di mana salah satunya bisa masuk surga, jalur sahabat. Oh. Nah maksudnya gimana sih? Kami Berarti kan sahabat Umi enggak? aduh pengen dong, Pengen tapi nggak dong. tahu takutnya nggak dianggap Besti. sahabat. Oh, iya. Mohon pembahasannya, mohon Terima penjelasannya kasih. silakan saja dulu. Mohon izin Ustadz Nurmana, Ustadz Sam, kami dan semuanya, bunda-bundaku yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah serta bunda-bunda semua yang udah pakai ijo-ijo ya kan.
makan bubur kacang ijo panas-panas. Cakep. Itu seragam ijo udah lunas. Ya Hah? Allah. Pemirsa, kalau kita ngomongin masalah masuk surga, itu lewat amal soleh, lewat ini ternyata ada kita masuk surga melalui apa? Kalau kita punya sahabat. Tapi sahabat yang bagaimana? Punya teman, punya bestie ya kan? Bunda punya bestie enggak? Punya bestie enggak? Pemirsa, nah bestie yang bagaimana nih? Sahabat yang bagaimana? Kalau menurut Ibnu Jauzi berpesan begitu bersandar pada sebuah hadis. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang waktu di dunia sholat bersama kami, ngaji bersama kami, ya kan, berjuang bersama kami, berpuasa bersama kami. Mana sahabat kami ya Rob? Maka Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka. Lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang dulu berjuang. Yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah. Hadis daripada Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Jadi pemirsa, yang pertama kita melalui amal soleh. Tapi ada juga melalui sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Makanya kalau kita nyari teman, menurut hadis lain dinyatakan apa? Innal arwah kajunudi mujannada. Yang namanya roh-roh kita berteman ini nih, bagaikan roh daripada tentara yang berbaris. Iza, i'tarofa jika mereka saling kenal, udah deket, udah akrab ya gak nih? Ibu akrab gak? Jangan-jangan akrab di sini doang. Ketika mereka sudah i'tarofa, sudah saling kenal, sudah saling pokoknya cucok lah gitu ya. Maka dia akan apa? Akan i'talafa, akan nyatu hatinya. Wa iza tanakaro jika mereka itu saling bertengkar, saling berbeda pendapat, enggak se-circle, enggak sefrekuensi, enggak gimana lah gitu ya. Maka dia akan ikhtalafa, akan selalu yang namanya berbeda pendapat. Jadi yang pertama, carilah sahabat yang membawa pada kebaikan. Ngajak ngaji, rame-rame. Yuk kita ngaji di Sabtu Indah, ayo ngaji. Ya enggak sih? Yuk kita beli seragam, ayo ya kan. Yuk pakai baju hijau, ayo. Jadi buat pemirsa Masya Allah mudah-mudahan yang ngaji, yang sholat, yang puasa Allah terima amal ibadahnya. Karena surga ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Gitu. pilih-pilih sahabat tuh harus difilter juga That's gitu. right. Jangan semuanya masuk ke kehidupan kita Aduh ya. capek apalagi yang toxic people. Aduh takutnya kita terkontaminasi ya. That's right. Baik, terima kasih Terima kasih, Kak Ustazah. Mikdad. Yang CCM cantik-cantik manja. Masya Allah. Kalau yang Baik. bapak-bapak GGS. Apa tuh? Ganteng-ganteng soleh. Waduh, Masya Allah. Nah, baik nih, kita lagi membahas sesuatu yang menarik banget dan ini penting banget nih, surga. Makanya Masya banyak banget nih Allah. pertanyaan yang sudah masuk nih. Baik, sekarang saya mau pilih dulu nih jamaah yang ada di sini. Ibu, Bu, sini Bu, bentar Bu. Sini Bu, sebentar Bu, sini Bu, sebentar Bu. Bu, bacain Bu tuh Bu. Ada pertanyaan dari Instagram Bu. Tuh, baca Bu di sebelah situ tuh Bu. Assalamualaikum Ustadz, surganya istri berada di telapak kaki suami. Tapi maaf Pak Ustadz, kalau telapak kaki suami saya bau, ngasih taunya bagaimana ya? Waduh. Dengerin, itu kiasan. Surga istri itu di bawah telapak kaki suami. Artinya minta keridhaan suami. Surga yang ibu kejar ternyata keridhaan suami lebih tinggi karena di bawah kakinya. Tapi kalau suami ibu bau kakinya bau, beritahunya pelan-pelan. Tunggu dulu, kok ada bau ya di sini? Oh, malah di sini lagi. Ternyata ada bapak-bapak 3 orang. Ustadz gak boleh gitu, banyak nanti yang ngerasa aduh abis ini cuci kaki semuanya pada ke kamar mandi dulu. Aduh ya udah deh, jamaah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islamitina. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi beritahunya pelan-pelan ya. Iya.